Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la wa kammala as-su'uda bi akrami mauludin hawa syarafahu wa fadlah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ma'asyiral muslimin usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Liqaulihi ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sudah merupakan rukun bagi khotib. Ketika khotib sudah berada di atas mimbar, yang khotib harus senantiasa sampaikan kepada jamaah. Khotib hendaknya selalu berwasiat, yakni wasiyatut taqwa. Dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Senantiasa mengajak kepada jamaah untuk melaksanakan apa yang telah menjadi titah dan perintah Allah, berikut kesanggupan kita untuk menjauhi segala bentuk larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika Allah akan menciptakan manusia, terlebih dahulu Allah panggil para malaikat-malaikatnya, lalu Allah sampaikan, wahai malaikatku, aku akan menciptakan makhluk baru, makhluk yang tidak sama dengan kalian, bahkan sikap dan perilakunya pun tidak sama dengan kalian. Makhluk yang aku ciptakan ini makhluk yang berkarakter lemah lembut. Siapa? Dia adalah manusia. Kata Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Al-Hijr ayat 28. Allah di sini menggunakan kata basyar. Itu menunjukkan bahwa yang diciptakan Allah adalah makhluk yang berbentuk, makhluk yang tampak, yang berkarakter. Siapa? Dia adalah manusia. Sementara Allah menciptakan malaikat, Allah ciptakan malaikat itu dari cahaya, dan cahaya dalam Al-Quran disebut dengan nur. Maka ketika Allah menciptakan malaikat yang dari nur itu hanya mempunyai satu sifat, yaitu sifat kebaikan, yang dalam bahasa Al-Qur'annya disebut takwa. Beda dengan manusia. Manusia yang disebut dengan kata basyar. Kata basyar ini ada kandungan makna di dalamnya. Yang pertama adalah nilai takwa, dan yang kedua adalah nafsu. Kalau malaikat ada takwa, manusia juga ada takwa. Akan tetapi yang membedakan dengan malaikat, malaikat tidak dianugerahi nafsu, tapi manusia juga dititipi oleh Allah sifat nafsu. Maka wajar kalau malaikat tidak pernah melakukan satu kesalahan. Bahkan sampai detik ini kita belum pernah mendengar kalau malaikat Jibril itu pernah mengkorupsi ayat-ayat Allah yang mestinya diturunkan kepada Rasulullah lalu tidak disampaikan. Kita juga belum pernah mendengar, membaca
bahwa malaikat Mikail ini salah di saat Allah memberikan rizki kepada seseorang, lalu malaikat Mikail salah di dalam mendistribusikannya. Mohon maaf hadirin, kita juga belum pernah mendengar kalau malaikat Israel salah ketika mencabut nyawa seseorang. Bahkan terlambat pun tidak pernah ketika Allah sudah memerintahkan untuk mencabut nyawa seseorang. Karena apa? Karena malaikat la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Tidak pernah melakukan satu kesalahan. Memang tidak ada potensi untuk melakukan satu kesalahan. Tidak ada potensi untuk melakukan satu kejahatan. Berbeda dengan manusia karena dihinggapi rasa nafsu. Maka ketika Allah menciptakan manusia, seakan Allah katakan, wahai manusia, aku menciptakan kalian semua. Ada dua sifat yang ada dalam dirimu. Antara sifat nafsu dan sifat takwa. Maka aku berikan otak. Aku berikan akal pikiran. Kau harus berpikir mana yang harus kau kondisikan dalam kehidupanmu. Mana yang mampu mendominasi dalam hidupmu. Apa sifat takwa atau sifat nafsu yang ada dalam dirimu. Bukankah kalian, kata Allah, kalian ingin masuk surgaku? Kalau kalian ingin masuk surga Firdausku, kalian ingin masuk surga bertemu dengan Nabi dan Rasulku, bahkan berkumpul dengan Rasulku, maka kalau itu yang kau harapkan, kondisikan sifat takwa dalam kehidupanmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Maka untuk mendeteksi sejauh mana nilai takwa dalam kehidupan kita, kita tidak perlu mendatangkan tutor misalnya. Kita bisa tanya dalam diri sendiri. Apa kata Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Untuk mendeteksi sejauh mana nilai keimanan kita, kadar ketakwaan kita, sudah militan atau belum nilai ketakwaan kita kepada Allah, kita bisa lihat alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang mau mendirikan sholat. Dan orang yang mendirikan sholat pun itu dibagi dua. Bisa dilihat dari segi kuantitasnya, juga bisa dilihat dari segi kualitasnya. Kalau kita melihat dari segi kuantitas sholat kita misalnya, Allah sudah memerintahkan kita sholat sehari semalam 5 waktu. Bahkan Allah pun memerintahkan di saat tengah malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Bahkan tidak cuma itu, kita diperintahkan ada sholat duha, ada sholat sunnah yang lain. Apakah sholat itu secara kuantitas sudah kau lakukan atau belum? Ketika azan sudah dikumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, sudah terbesitkah di hati kita untuk senantiasa mendatangi masjid, melaksanakan sholat? Tanyakan dalam diri kita, jangankan kita melaksanakan sholat sunnah, kadang-kadang sholat fardu saja masih banyak yang bolong-bolong. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, pantaskah kita, tepatkah kita memohon-mohon kepada Allah, kita minta surganya Allah? Sebagai ilustrasi jamaah sekalian, sahabat Rasulullah ada yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Dia adalah buta. Ia tidak bisa melihat. Rumah Abdullah dengan masjid Rasulullah, Masjid Nabawi cukup jauh. Kalau ditempuh perjalanan memakan waktu antara 1,5 jam sampai 2 jam baru sampai di Masjid Nabi. Meskipun Masjid Rasulullah dengan rumah Abdullah bin Ummi Maktum sudah begitu jauh, tidak pernah menghalangi niatnya untuk senantiasa datang, tepat hadir di Masjid Nabi untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan Rasulullah. Ia iktikaf di situ, membaca Al-Quran di situ, sholat sunnah di situ. Itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Padahal kalau kita baca dalam sejarah, Masjid Rasulullah kala itu alasnya saja masih dari tanah.
dindingnya dari pelepah kurma, atapnya dari daun-daun kurma. Meskipun keadaan seperti itu tidak pernah menghentikan niatnya untuk senantiasa datang di Masjid Nabi tetap pada waktunya, tepat pada waktunya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan masjid kita saat ini tidak berbanding lurus. Alasnya begitu empuk, AC-nya begitu dingin, suasananya begitu indah, nyaman. Kadang-kadang hal ini masih belum tergetar hati kita untuk senantiasa datang di masjid untuk tepat waktu, melaksanakan sholat, melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan itikaf dan lain sebagainya. Kalau itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, masjid yang sedemikian rupa baiknya masih belum tergetar di hati kita ini, lalu dengan cara apa lagi? Dengan cara apa lagi supaya kita ini bisa senantiasa senang dengan masjid, senang dengan berjamaah, senang dengan Rasulullah, dengan masjid-masjid? Dengan cara apa lagi yang harus kita lakukan? Kalau kita mengaca masjid Rasulullah kala itu sedemikian rupa adanya, lalu masjid kita saat ini seperti ini masih belum bisa tergetar, lalu dengan cara apa lagi kita bisa mencintai masjid? Itulah kita lihat sejauh mana nilai ketakwaan kita. Kalau kita berharap-harap masuk surganya Allah, kita berharap masuk surga bertemu dengan Rasulullah, masuk surga Firdausnya Allah, rasa-rasanya belum pantas kita memohon-mohon seperti itu. Itu masih dilihat dari segi kuantitas sholat kita, belum dilihat dari kualitas sholat kita. Bagaimana sholat kita yang kita laksanakan ini apa sudah berkualitas? Bukankah kita mulai kecil bahkan sampai usia segini ini, kadang-kadang kita tidak memahami makna dari sholat itu. Al-julusu baina sajdataini, duduk yang diapit dengan dua sujud. Kita sudah mohon kepada Allah, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa. Ini kan permohonan kita kepada Allah. Kadang-kadang lisan kita mengucapkan, tapi hati kita tidak connect. Kadang-kadang kita sholat hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban semata. Ma'asyiral muslimin, mohon maaf kalau kita saling mengkoreksi kita sendiri. Sholat Jumat saja yang kita laksanakan saat ini, itu begitu pentingnya kita melaksanakan sholat Jumat. Kadang-kadang niatan kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal kalau kita baca dalam Al-Quran kata Allah, "Idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Ketika dipanggil sholat Jumat, tinggalkan perdaganganmu, tinggalkan kantormu, tinggalkan tokomu, tinggalkan ladangmu, datanglah masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan sholat Jumat dengan khutbahnya, ini adalah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Begitu pentingnya kita mendengarkan khutbah. Maka kadang-kadang kita akui atau tidak, kita yang saat ini, yang usia kita sudah senja, kita melaksanakan sholat Jumat, adakah perubahan dalam diri kita? Karena begitu pentingnya kita melaksanakan sholat Jumat, begitu pentingnya kita mendengarkan khutbah Jumat, sampai Rasulullah menyampaikan, di saat khutib sudah menaiki mimbar, jangan sekali-kali kamu berkata. Kalau kamu berkata-kata, maka sholat Jumatmu tidak bermakna di hadapan Allah. Masya Allah. Begitulah kadang-kadang kita tidak memahami. Kita sholat Jumat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kadang-kadang kita sholat Jumat datang paling akhir. Kalau sholat sudah dimulai, kalaupun ada yang datang lebih awal, kadang-kadang lebih awal mencari tempat yang ada dindingnya, ada temboknya supaya bisa bersandar, lalu tidur di situ.
Apa artinya kita melaksanakan sholat Jumat? Apa artinya kita mendengarkan khutbah Jumat? Padahal Rasulullah dan Allah sudah memperingatkan begitu kerasnya kepada kita. Begitu pentingnya kita melaksanakan sholat Jumat. Sampai-sampai begitu pentingnya Rasulullah memerintahkan sebelum sholat Jumat mandilah kamu mandi besar. Lalu kalau datang ke masjid pakai yang wangi-wangian dan lain sebagainya. Begitu menghormatinya ketika hari Jumat semacam ini. Supaya terjadi perubahan dalam diri kita. Iman kita yazidu wa yanqus, berkurang dan bertambah. Supaya ada nilai tambahnya setiap Jumat itu. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah. Tapi kalau kita koreksi diri kita. Saya yang usia sekian ini. Berarti kita sudah melaksanakan sholat Jumat. Tidak 1 tahun, 2 tahun. Bahkan ada yang 50 tahun. Ada yang sudah 60 tahun, 40 tahun. Kita mengikuti sholat Jumat, kita mengikuti khutbah Jumat. Perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita tanyakan di dalam diri kita. Ini dari kualitas sholat kita. Ma'asyiral muslimin, sebagai ilustrasi kita yang kedua. Sahabat Nabi yang ada yang bernama Khalad bin Rafi al-Az-Zuraiki. Khalad bin Rafi al-Zuraiki. Dia adalah sahabat Rasulullah. Dia begitu dekat dengan Rasulullah. Hidup pada masa Rasulullah. Ia pun sholat berjamaah dengan Rasulullah. Ia tidak pernah ketinggalan ketika melaksanakan berjamaah dengan Rasulullah. Suatu ketika ia sholat dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah menghadap ke hadapan Khalad bin Rafi. Apa yang Khalad bin Rafi ucapkan? Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam ya Khalad, irji fasolli innaka lam tusolli. Ulangilah lagi kamu sholatmu, karena hakikatnya kamu belum melaksanakan sholat. Masya Allah. Sudah disampaikan, sudah sholat lagi di hadapan Rasulullah. Rasulullah tetap mengucapkan yang sama. Ya Khalad irji fasolli innaka lam tusolli. Dan itu pun berulang sampai 3 kali. Selesai 3 kali apa yang dilakukan oleh Khalad. Ya Rasulullah, kami sudah tidak lagi bisa berbuat baik sebaik itu. Maka fa'allimni, ajarkan sholat yang benar kepada kami ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Khalad, kalau itu yang kamu harapkan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku melaksanakan sholat. Artinya apa? Artinya bahwa kita ini untuk belajar sholat ini tidak ada istilah terlambat. Untuk belajar sholat berkualitas. Bagaimana kita sudah di hadapan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku matiku sudah aku pasrahkan ke hadapanmu ya Allah. Kadang-kadang di tengah-tengah sholat yang kita ingat yang lain. Dan itu pun maka kita diperlukan sholat berjamaah. Manakala ada waktu, ada tempat yang kita ingat kepada Allah. Disitulah nilai berjamaah kita bermakna di hadapan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
وبعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وعيالنا وذرياتنا ومن حضر في مسجدنا هذا يا الله وجار مسجدنا هذا يا الله اجعلنا وإياهم من أهل الصلاة اجعلنا وإياهم من أهل القرآن اجعلنا وإياهم من أهل أخلاق الكريمة اجعلنا وإياهم من أهل حسن الخاتمة اجعلنا وإياهم من أهل الجنة يا الله بحق رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب إلى أمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر